Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Imam Said Iqbal dari Prodi Kimia Universitas Muhammadiyah Riau dengan NIM 21020404001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh biogenesis. Namun sebelum itu, kita bahas terlebih dahulu teori biogenesis. Berdasarkan penggalan katanya, bio berarti hidup, sedangkan genesis berarti pembentukan. Maka secara bahasa, teori biogenesis adalah teori yang meyakini bahwa kehidupan terbentuk dari makhluk hidup pula. Adapun tokoh biogenesis yang akan kita bahas pada video kali ini ada 3 orang. Yang pertama, Francesco Redi, yang kedua, Lazzaro Spallanzani, yang ketiga, Louis Pasteur. Tokoh pertama, Francesco Redi, yang merupakan seorang dokter dan ahli bedah berkebangsaan Italia. Pada tahun 1688, Francesco Redi membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam 2 buah toples. Yang pertama, daging dimasukkan ke dalam toples tanpa penutup atau dalam keadaan terbuka, dan yang kedua, daging dimasukkan ke dalam toples dalam keadaan tertutup. Setelah beberapa hari diamati, pada toples dalam keadaan terbuka, daging tampak busuk dan dipenuhi belatung. Sedangkan toples dalam keadaan tertutup, daging memang tampak busuk namun tidak ada belatung. Dari eksperimen kali ini, Redi pun berkesimpulan bahwa belatung tersebut berasal dari lalat-lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di atas daging. Eksperimen Francesco Redi tersebut mendapat protes dari pendukung teori abiogenesis. Mereka berpendapat pada wadah tertutup tidak dapat berlangsung kehidupan sebab wadah tidak mengandung udara. Jadi ketika tadi Francesco Redi berpendapat bahwa daging yang berada dalam keadaan toples tertutup itu tidak ada belatung, ya karena lalatnya nggak bisa masuk, toplesnya dalam keadaan tertutup. Nah, si pendukung teori abiogenesis ini berpendapat lain. Mereka ini berpendapat bahwa sebenarnya belatung itu bisa aja tumbuh dari daging, cuman karena keadaan toplesnya benar-benar tertutup, jadi nggak ada ruang udaranya, si belatung ini nggak bisa bernapas, makanya dia mati. Jadi ketika toplesnya dibuka, tidak ada belatung di atas dagingnya. Inilah pendapat para pendukung teori abiogenesis. Mendengar protes dari pendukung teori abiogenesis ini, Francesco Redi melakukan eksperimen lebih lanjut. Pada eksperimen kali ini, Francesco Redi memodifikasi toples yang ia gunakan. Jika sebelumnya dia hanya menggunakan tutup toples biasa, kali ini dia akan menggunakan tutup toples yang terbuat dari kain kasa. Tujuannya agar toples dalam keadaan tertutup namun udara tetap bisa keluar masuk. Setelah dilakukan eksperimen, daging yang diletak pada toples tertutup kain kasa, maka didapatkan hasil daging tersebut membusuk, namun tidak ada belatung yang lahir pada daging tersebut. Sehingga pada eksperimen kali ini, Francesco Redi bisa memantapkan kesimpulannya sebelumnya bahwa larva yang muncul bukan berasal dari daging, namun berasal dari telur lalat. Tokoh kedua, Lazzaro Spallanzani, merupakan seorang imam dan ahli fisiologi berkebangsaan Italia. Adapun eksperimen yang dilakukan ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama, memperkuat teori Francesco Redi, dan kedua, menyanggah percobaan Nidem karena sterilisasinya masih sangat minim. Eksperimen Lazzaro Spallanzani ini hampir mirip dengan Redi, hanya saja bahan yang digunakan adalah air kaldu dan alat yang digunakan adalah labu. Pada eksperimen Lazzaro Spallanzani ini akan menggunakan air kaldu di 2 tempat yang berbeda. Yang pertama pada labu tertutup, yang kedua pada labu terbuka. Air kaldu dipanaskan, setelah dipanaskan dibiarkan beberapa hari. Setelah didiamkan beberapa hari, maka akan diamati. Terlihat bahwa pada wadah terbuka kondisi air kaldu tampak keruh dan berbau busuk, sedangkan kondisi air kaldu di labu tertutup
tampak jernih dan tidak berbau busuk. Maka dari eksperimen kali ini, Lazzaro Spallanzani mengambil kesimpulan bahwa organisme tidak lahir dari benda mati, air kaldu, melainkan lahir dari makhluk hidup lainnya. Meskipun teori biogenesis udah disokong oleh Redi dan Spallanzani, teori abiogenesis tetap ada dan para pendukungnya menyangkal dengan menyatakan bahwa mikroorganisme tidak tumbuh karena tidak ada udara. Artinya, mereka berpendapat udara dibutuhkan untuk menyokong kehidupan. Hingga akhirnya, Louis Pasteur, seorang ilmuwan berkebangsaan Prancis, pada tahun 1858 menyempurnakan pencobaan Spallanzani. Pasteur memodifikasi salah satu labu yang digunakan Spallanzani dengan labu berleher panjang berbentuk huruf S, atau disebut juga labu leher angsa. Nah, eksperimen dilakukan menggunakan dua labu leher angsa. Awal-awal, kedua labu leher angsa diisi air kaldu dan dipanaskan. Beberapa saat setelah dipanaskan, didiamkan beberapa hari. Selama proses pendiaman, salah satu labu dilepas leher angsanya sehingga bentuknya hanya seperti labu biasa. Setelah didiamkan beberapa hari, terdapat perbedaan pada labu biasa dan labu leher angsa. Pada labu biasa, air kaldu tampak kotor karena dipenuhi mikroorganisme. Sedangkan pada labu leher angsa, air kaldu masih jernih, dikarenakan mikroorganisme tersangkut dan berkumpul di leher angsa, jadi tidak mengenai air kaldu. Dari eksperimen kali ini, Louis Pasteur menyimpulkan bahwa mikroorganisme yang muncul dari air kaldu bukan berasal dari air kaldu itu sendiri, tetapi dari mikroorganisme yang ada di udara luar. Adapun hasil eksperimen Louis Pasteur kali ini bukan hanya memantapkan teori Francesco Redi dan Lazzaro Spallanzani, tapi juga mematahkan teori abiogenesis. Hingga akhirnya menghasilkan teori baru dengan 3 isi sebagai berikut. Yang pertama, omne vivum ex ovo, yang berarti semua makhluk hidup berasal dari telur. Yang kedua, omne ovum ex vivo, yang berarti semua telur berasal dari makhluk hidup. Yang ketiga, omne vivum ex vivo, yang berarti semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup.